Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Subregional Kalimantan kembali menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial wan lingkungan atau TJSL tahap 2 tahun 2022. Melalui bantuan tanggung jawab sosial wan lingkungan akan dapat bermanfaat meningkatkan kualitas kehidupan wan lingkungan baik bagi perseroan, komunitas maupun warga. PT Pelabuhan Indonesia Persero Subregional Kalimantan kembali menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial wan lingkungan TJSL tahap 2 tahun 2022 di ruang Tanjung Perak kantor Pelindo Subregional Kalimantan, Jalan Barito Ilir, Banjarmasin Barat, jelang tengah hari Rabu 14 Desember 2022. Bantuan yang diberikan meliputi sarana wan prasarana pendidikan, tempat ibadah wan umum, penanaman mangrove, serta penyediaan banyu barasih nang totalnya lebih dari 1,2 miliar rupiah. Yaitu berupa bantuan sarana bermain dan mesin main statusnya. Pengurungan halaman sekolah 4 unit MCK untuk keluarga kurang mampu. Yaitu berupa pembuatan toilet umum dan wisata. CEO PT Pelabuhan Indonesia Persero Subregional Kalimantan Paris Haryoso Wahetakuni Prima TV berharap melalui bantuan tanggung jawab sosial wan lingkungan akan dapat bermanfaat meningkatkan kualitas kehidupan wan lingkungan baik bagi perseroan, komunitas maupun warga. Menurut Paris Haryoso, pada tahun 2022 ini bantuan tanggung jawab sosial wan lingkungan yang telah disalurkan oleh PT Pelindo Subregional Kalimantan khususnya di Banjarmasin dalam program Bina Lingkungan totalnya mencapai Rp1.211.650.000. Ini yang tahap kedua ya, tahap kedua ini memang rutin untuk CSR sama di tempat kami ini. Kebetulan pelaksanaan hari ini ada juga untuk khususnya untuk keseharian Bekantan. Sementara itu Regional Manajer SDM Umum Pelindo Subregional Kalimantan Wahyu Eko Yulianto menyatakan Pelindo ingin turut berkontribusi dalam pembangunan di daerah terutama di Banjarmasin. Namun program ini kadang hanya dilakukan di Banjarmasin tapi sampai pula ke Provinsi Kalimantan Tengah. Wahyu Eko Yulianto berharap bantuan yang disalurkan ini bermanfaat untuk lingkungan. Baik di Kalteng maupun di Kalsel, yang di total yang sudah diberikan mungkin lebih dari 1 miliar rupiah yang sudah disampaikan ke lingkungan sekitar wilayah kerja Pelindo Subregional Kalimantan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita salurkan bermanfaat untuk lingkungan, yang sehingga tujuan dari pemerintah dalam hal ini pembangunan baik bidang fisik maupun non fisik, utamanya non fisik ya, ini bisa tercapai sehingga kita bisa meraih target Indonesia Maju. Ketua Forum Kota Sehat Banjarmasin Fatur Rahman menyatakan sangat mengapresiasi atas komitmen PT Pelindo Subregional Kalimantan khususnya membangun Banjarmasin. Salah satunya menuntaskan Banjarmasin agar terbebas dari buang air besar sembarangan. Sedangkan salah satu kelurahan yang fokus akan dibantu supaya terbebas dari buang air besar sembarangan adalah Kelurahan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah. Dikarenakan masih didapati adanya WC warga yang kada sehat yaitu saluran pembuangannya ke sungai wan mencemari lingkungan. Jadi dari Forum Kota Sehat ini kan kita sekarang sedang fokus ya untuk menuntaskan Banjarmasin itu bebas dari buang air besar sembarangan. Nah, salah satu kelurahan yang lagi fokus kami bantu adalah di Kelurahan Kertak Baru Ilir. Satu kelurahan di perkotaan, tapi banyak ada masalah lagi. Sekitar ada 3 RT, ada 4 kepala keluarga yang di mana WC-nya atau jambannya itu tidak sehat. Tidak sehat itu dia akan berbahaya mencemari sungai. Nah, karena pencemaran E. coli di Banjarmasin ini sangat tinggi dan salah satu caranya adalah mengurangi WC atau jamban-jamban yang membuang air besarnya itu ke sungai. Nah, karena itu kami dapat dukungan dari Pelindo untuk menuntaskan di Kertak Baru Ilir. Nah, jadi ada 4 unit WC sehat yang kita akan
bangun bersama masyarakat. Jadi kami hanya memfasilitasi, nanti masyarakat membangunnya sendiri. Fatur Rahman menambahkan, di Banjarmasin masih ada sekitar 5.000 wisi warga nang kada sehat sehingga akan diupayakan bisa terselesaikan di tahun 2023 mendatang.